Ya teman-teman, ini rem tromolnya. Ini jenis rem tromol sudah lama sekali digunakan pada kendaraan bermotor. Biasanya yang masih sering itu rem tromol digunakan di roda belakang pada kendaraan bermotor. Rem ini untuk mengatasi rem blong, kita harus sering merawat rem tromol ini, yaitu kita sering mengecek kampas rem yang ada di dalam rem tromol ini. Penyebab rem blong pada rem tromol ini adalah ketika kita tidak rutin mengeceknya, kampas remnya tidak rutin dicek, yaitu ketika kita menginjak tuas rem ini sudah lama-kelamaan dia akan terlalu dalam untuk diinjak. Ya, kebanyakan orang tidak mengganti kampas rem, tetapi malah mengencangkan baut yang ada di tuas ini. Jadi tuas ini kalau diinjak, kalau ini sudah dikencangkan, sudah enak diinjak, tidak terlalu dalam lagi. Tetapi hal itu justru membuat rem tromol ini menjadi blong. Juga kita tidak mengecek kampas rem yang ada di dalam ini. Kampas rem di dalam ini juga ada batasannya. Jika sudah habis kampas remnya, dia akan tidak bisa mengerem lagi. Hal itu malah menjadikan rem blong. Memang kelemahan kalau kita menggunakan rem tromol itu, kita tidak bisa langsung mengecek kampas remnya yang ada di dalam sudah habis atau belum. Itu kita harus mengecek secara rutin karena bisa menyebabkan rem blong. Tetapi jika kita sering mengecek kampas rem yang ada di dalam tromol ini dan tidak mengencangkan baut ini secara kencang, itu akan membuat rem menjadi lebih awet. Tromol pun juga kalau remnya sudah aus, kampas remnya tidak diganti, itu juga menyebabkan tromol ini terkikis, tromol yang ada di sini. Tapi jika kita secara rutin mengecek kampas rem dan menggantinya, tromol ini juga awet. Jika pedal rem ini kalau diinjek semakin dalam, itu jangan kita mengencangkan baut yang ada di sini. Kebiasaan kita mengencangkan baut yang ada di sini dan tidak mengecek kampas rem yang ada di dalam tromol ini, sehingga itu bisa menyebabkan rem blong. Terus juga sering mengecek per yang ada di sini. Kalau per ini tidak dicek, kita tidak tahu ini pernya masih bagus apa enggak. Kalau per yang masih bagus, dia akan kembali lagi ke sini. Kita juga mengecek per yang ada di sini. Per yang ada di sini itu fungsinya untuk mengembalikan pedal rem ke atas. Kalau kita menginjaknya ke sini, dia akan kembali ke atas gini.
Kalau kita menginjaknya terus ke bawah, terus pedal rem ini, kita juga sering mengecek pedal rem yang di sini. Pedal rem di sini ada pernya yang ada di sini. Per ini kita harus sering mengecek, dan jika per itu masih bagus, kita menginjak rem ini, dia akan kembali lagi ke atas gini. Jika kita menekannya terlalu dalam, terus ini tidak kembali lagi, juga bisa menyebabkan rem blong.